Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas Project Based Learning Manajemen Risiko kami yang berjudul Analisis Manajemen Risiko pada Perusahaan PT Harian Jaya Keripik. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko, Ibu Nurzi Sebriana, SE AKMSC. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Revi Isan Fajri, yang kedua Rehan Algifari, dan ketiga saya sendiri, yaitu Putri Andini. Langsung saja kita mulai presentasinya. Latar belakang kami. Dalam 5 tahun belakangan, PT Harian Jaya Keripik telah menunjukkan eksistensinya produknya di kalangan masyarakat dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan ringan, mulai dari produksi pengolahan bahan baku menjadi produk akhir yang kini telah tersedia di supermarket, bahkan warung kecil sekalipun. Sekarang, PT Harian Jaya Keripik telah dikenal sebagai usaha produk makanan ringan lokal yang mapan dan bisa bersaing dengan kategori bisnisnya. PT Harian Jaya Keripik dapat menghadapi bermacam-macam risiko, misalnya seperti terjadi kebakaran tempat produksi maupun pencurian persediaan bahan jadi. Selain itu, PT Harian Jaya Keripik juga memiliki ancaman risiko usaha lainnya seperti varialitas dari biaya input, harga jual, permintaan konsumen, serta meliputi kemampuan menjual variasi produk baru dan mengembangkan produk yang telah ada. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja perbedaan risiko minor dan risiko mayor yang ada pada usaha PT Harian Jaya Keripik. Yang kedua yaitu bagaimana respon risiko yang dihadapi PT Harian Jaya Keripik tersebut. Dengan tujuan penelitian yaitu yang pertama, dapat membedakan risiko minor dan risiko mayor pada perusahaan PT Harian Jaya Keripik. Yang kedua yaitu dapat mengetahui bagaimana respon PT Harian Jaya Keripik dalam menghadapi risiko-risiko yang ada. Sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan di bagian tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu risiko. Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan menurut Hanafi pada tahun 2006, risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko adalah kemungkinan atau potensi terjadinya kerugian, bahaya, atau ketidakpastian dalam suatu kegiatan atau keputusan. Beberapa bentuk risiko usaha meliputi yang pertama yaitu risiko finansial. Risiko finansial termasuk fluktuasi pasar, perubahan nilai mata uang, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan atau kerugian investasi. Yang kedua yaitu adalah risiko operasional, yaitu terkait dengan kegagalan proses internal. Yang ketiga yaitu risiko pasar, terjadi akibat perubahan kondisi pasar. Yang keempat yaitu risiko persaingan. Risiko persaingan melibatkan potensi kehilangan pangsa pasar atau keuntungan akibat persaingan yang ketat. Selanjutnya yaitu risiko reputasi terkait dengan kemungkinan merusak citra atau reputasi perusahaan akibat tindakan yang tidak etis. Selanjutnya ada risiko hukum dan kepatuhan, yaitu melibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan atau undang-undang. Yang selanjutnya risiko manajemen terkait dengan keputusan manajemen yang tidak tepat, kurangnya perencanaan strategis atau kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan efektif. Selanjutnya yaitu risiko lingkungan, melibatkan dampak negatif dan perubahan lingkungan. Selanjutnya risiko pemasok dan rantai pasokan, terkait dengan ketidakstabilan dalam rantai pasokan, kegagalan pemasok, atau perubahan harga bahan baku. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu risiko mikroekonomi, terkait dengan faktor-faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, atau resesi ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan. Manajemen risiko usaha melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko-risiko ini untuk meminimalkan dampak negatifnya dan memaksimalkan peluang mungkin muncul. Pendekatan ini membantu perusahaan untuk tetap tangguh dan beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis.
Selanjutnya yaitu yang kedua ada risiko suksesi dan keterampilan kerja. Kesuksesan suatu usaha tidak luput dari faktor ketersediaan tenaga kerja yang handal untuk terus dapat melakukan yang terbaik serta mendukung budaya untuk terus berinovasi agar memperoleh hasil yang unggul. Menurut Harumi THF, Julham Sitorus pada tahun 2018 dan Logo dan kawan-kawan pada tahun 2020. Oleh karena itu, suatu usaha harus menyadari risiko kegagalan, pengembangan karyawan, atau mempertahankan tenaga kerja bertalenta dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan usahanya secara nyata, menurut Darwis pada tahun 2019. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penilaian risiko. Penilaian risiko adalah suatu proses sistematis yang melibatkan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu entitas, proyek, atau kegiatan tertentu. Tujuan dari penilaian risiko adalah untuk memahami dan mengelola ketidakpastian yang terkait dengan tujuan atau kegiatan tersebut. Proses penilaian risiko melibatkan beberapa langkah kunci sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai risiko yang mungkin timbul dari kegiatan atau proses tertentu. Yang kedua yaitu analisis risiko. Menganalisis karakteristik dan potensi dampak risiko yang teridentifikasi. Yang ketiga yaitu penilaian risiko. Menilai tingkat risiko dan menggabungkan informasi tentang kemungkinan dan dampak. Selanjutnya yang keempat yaitu prioritisasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko-risiko yang paling signifikan atau berdampak tinggi sehingga dapat memberikan fokus pada pengelolaan risiko yang lebih efektif. Yang kelima yaitu ada pengembangan strategi manajemen risiko untuk menentukan langkah-langkah atau strategi untuk mengelola risiko. Yang keenam yaitu implementasi tindakan pengelolaan risiko, di mana hal ini berguna untuk melaksanakan langkah-langkah atau tindakan yang telah dirancang untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Secara terus-menerus memantau risiko dan efektivitas tindakan pengelolaan risiko. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi manajemen risiko tetap relevan dan efektif. Yang keempat, ada risiko minor dan risiko mayor. Risiko minor merujuk pada risiko yang memiliki dampak atau konsekuensi yang relatif kecil terhadap tujuan atau kegiatan yang sedang dijalankan. Risiko minor mungkin hanya menyebabkan kerugian kecil, gangguan sementara, atau dampak yang dikelola dengan mudah tanpa mengakibatkan kerugian besar atau perubahan signifikan dalam rencana atau strategi. Gangguan sementara dalam rantai pasokan, kehilangan data yang dapat dipulihkan dengan cepat, atau masalah kecil dalam pelaksanaan suatu proyek. Sedangkan risiko mayor merujuk pada risiko yang memiliki dampak atau konsekuensi yang signifikan terhadap tujuan atau kegiatan yang sedang dijalankan. Risiko mayor dapat menyebabkan kerugian besar, gangguan serius, atau perubahan signifikan dalam rencana atau strategi. Dampaknya bisa bersifat jangka panjang dan sulit dikelola. Kegagalan proyek besar, bencana alam yang merusak infrastruktur kunci, atau perubahan regulasi yang signifikan yang mempengaruhi operasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu ada respon risiko. Respon risiko merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh organisasi atau entitas untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi, dievaluasi, dan dinilai. Setelah suatu risiko diidentifikasi dan dianalisis, perlu ada rencana respon risiko yang jelas untuk mengelola dampak potensialnya. Respon risiko dapat dibagi menjadi beberapa kategori umum sebagai berikut. Yang pertama itu ada pencegahan atau avoidance. Artinya adalah langkah-langkah yang diambil untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Selanjutnya yaitu ada pemindahan atau transfer. Artinya mengalihkan sebagian atau seluruh risiko kepada pihak ketiga, seperti asuransi atau mitra bisnis. Yang ketiga yaitu ada pengurangan atau mitigation. Artinya yaitu untuk mengambil langkah-langkah
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak jika terjadi. Yang keempat yaitu ada penerimaan atau acceptance, yaitu menerima risiko tanpa melakukan tindakan pencegahan, pemindahan, dan pengurangan. Yang kelima ada inovasi atau peluang atau exploitation, artinya mengambil tindakan untuk mengambil keuntungan dari risiko yang mungkin memberikan peluang. Ini sering terkait dengan risiko positif atau peluang bisnis yang dapat dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu respon darurat atau kontingensi. Artinya yaitu untuk menyiapkan rencana darurat atau tindakan respon khusus yang akan diambil jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rehan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ihsan. Kepada Ihsan dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan. Metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis statistik deskriptif adalah proses menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul terlebih dahulu sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi. Febrian et al. 2021 dan Anggraini 2021. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Tujuan dari analisis risiko adalah membedakan risiko minor yang dapat diterima dari risiko mayor untuk menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan risiko. Analisis risiko akan tergantung dari informasi dan data yang tersedia. Risiko yang dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Risiko yang dianalisis secara kuantitatif adalah risiko keuangan dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan. Perhitungan rasio ini dilakukan dari data laporan keuangan PT Harian Jaya Kripik sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Beberapa rasio yang sudah dianalisis adalah rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio probabilitas. Dari hasil perhitungan rasio likuiditas, usaha ini memiliki rasio likuiditas yang baik, yakni lebih dari 1. Walaupun nilainya fluktuatif, rasio berikutnya adalah rasio probabilitas. Dari hasil perhitungan rasio probabilitas didapatkan hasil gross profit margin secara rata-rata selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan return on asset atau ROA yang mencerminkan tingkat pengembalian terhadap investasi aset perusahaan. ROA secara rata-rata selalu meningkat yang dapat diartikan bahwa pengembalian aset terhadap aset lancar perusahaan selalu meningkat pula. Semakin besar ROA suatu perusahaan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. ROE adalah perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan modal sendiri suatu perusahaan. Selanjutnya, PT Harian Jaya Grifik menyadari bahwa penerapan sistem manajemen risiko yang memadai sangat penting untuk menghadapi beragamnya risiko. Kegiatan usaha yang dihadapi sejalan dengan semakin berkembangnya usaha. Untuk itu, usaha ini menjalankan pengelolaan terhadap risiko dengan menerapkan sistem IRM yang telah dijalankan secara konsisten. Perseroan mengelola IRM berdasarkan kerangka dasar COSO atau Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission dan ISO yang disesuaikan dengan kegiatan usaha dan budaya perseroan. Para manajemen bertanggung jawab memegang peranan penting dan suksesnya penanganan manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif.
Setiap manajemen berperan penting atas proses IRM, yaitu melakukan identifikasi risiko, menganalisa kemungkinan exposure, menetapkan langkah-langkah perbaikan, dan pengendalian internal, dan memberikan laporan IRM kepada manajemen terkait. Kesimpulannya yaitu PT Harian Jaya Keripik merupakan produsen berbagai jenis makanan ringan lokal. Produk yang dihasilkan dari usaha ini juga berbagai macam dan banyak jenisnya. Perusahaan ini dihadapkan oleh berbagai macam risiko yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan tersebut. Di antaranya adalah risiko keamanan pangan, risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas, risiko peningkatan kompetisi pada segmen usaha, risiko suksesi dan keterampilan tenaga kerja, serta risiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Untuk dapat menghadapi dan meminimalisir risiko tersebut, perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan sistem ERP, Enterprise Risk Management, contohnya dengan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok dan petani, melakukan simulasi dalam menentukan harga jual sebelum produk tersebut dipasarkan, melakukan inovasi produk agar dapat tetap unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi tugas Project Based Learning Manajemen Risiko Kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.